Gue telas sih. Telas. Kita kembali lagi di konten domba tersesat yang selalu tersesat dan tidak mau diluruskan. Biarlah bengkok. Biarlah bengkong. Bengkok mas, bengkong itu bahasa kita. Oh, bengkok. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh iya, bengkok. Iya. Kita melenceng. Ya. Apa ini? Ngapain ya gitu. Kita bahas tentang kemarin temanya apa? Pemuda realistis. Nah, ya, realistis. Sekarang pemuda itu kan kaitannya kan kita ibadah, kemudian kita mendengarkan yang namanya khotbah. Nah, khotbah. Nah, kita akan mendengarkan kok mendengarkan sih? Saya jadi salah. Saya ingin ngangkat nih tema tentang khotbah. Kok saya belum khotbah ngapain? ngapain khotbah kok diangkat ngapain? Khotbah diangkat, orangnya yang diangkat apa topiknya yang diangkat? Ya terus saja topiknya tuh. Oh iya. Padahal banyak sekali. Ini maksudnya apa? Iya. Definisi khotbah itu sendiri maksudnya. Iya, khotbah itu kan orang di depan dia ngomong bla 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 bla. Reaksinya apa terserah, terus kita mau masuk kuping kiri keluar telinga kanan ya hak kita. Menurut saya sih seperti itu. Oh gitu ya. Tak kira yo khotbah itu sikutnya obah ya mas. Iya, kalau Jawa itu lho sikunya bergerak. Kan kalau kita ngomong we ini lho sikunya bergerak. Oh Sikut, iya. Sikunya bergerak. Sikut obah. Oh iya, sikutnya bergerak ya. Entah itu jelas entah itu enggak. Yang penting obah. Obah. Oh iya. Bergerak ya. Berarti orang senam gini khotbah juga dia. Kayaknya sikutnya apa? Sikunya bergerak. Ya ampun kamu kayak gitu. Jangan-jangan kamu mau mengatakan pendeta itu pendak-pendaknya ditata. Aduh. Susah ditata kan begitu. Pendak-pendak angel ditata. Tiap-tiap susah diatur kan gitu. Oh iya. Tiap-tiap waktu susah Tiap diatur. susah diatur. Lah kan dalam Jawa itu kalau pendeta itu kastanya tertinggi. Ya. Itu Brahmana. Ya. Masalahnya seperti itu. Ya, Mas. jadi Kan mereka susah diatur. kan mereka nggak bisa diatur karena mereka yang ngatur. Oh, iya. Kan merasa dekat dengan yang maha kuasa. Iya. Yang maha ngatur. Oke. Malah ngerosting. Oke, menurut Anda nih, langsung aja nih. Saya nggak mau basa-basi, mau langsung nih. Kira-kira menurut Anda nih, sebenarnya khotbah, kita tahu sendiri lah khotbah itu kan udah tau lah kita khotbah itu seperti itu, tanggapan kita seperti ini, bayangan kita terhadap khotbah itu seperti itu. Nah, monggo dijelaskan. Sebenarnya khotbah itu apa sih? Ini dalam gereja yang Ya tergantung agama Anda apa sih. kalau saya sih memang secara KTP beribadahnya ke gereja. Kalau khotbah sih gini mas, itu sesuatu kata, bisa motivasi, bisa pembahasan, bisa kayak banyak sekali sebenarnya, kayak stand up komedi juga bisa loh. Ada hamba Tuhan yang lucu misalnya gitu. Itu yang mengemasnya misalnya dalam pembahasan bahas firman Tuhan gitu. Khotbah secara singkat definisinya seperti itu. Terus apa lagi? Itu doang ya? Terus gimana? Ya khotbah itu kan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Ya. Itu hambanya ya? Iya. Oh, iya. Nyanya besar itu kan hamba Tuhan. Iya semuanya tahu. Ya. Kalau menurut Anda nih, monggo. Khotbah itu ya ketika ada kan kita membahas agama ya. Ini tokoh pemuka agama ketika sedang melakukan ceramah kayak gitu. Nah biasanya itu kalau khotbah mah satu arah. Bisa monolog juga itu. Komunikasi satu arah, Iya. maksudnya gitu. Satu arah. Monolog, kalau monolog kan diapresiasi. Iya. Kalau khotbah, Ya tergantung Anda mau Ya, kalau apresiasi khotbah apa Anda. diberi gaji itu. gaji dari Tuhan karena beritakan firman-Nya. Upahmu besar di surga. Nah, Seperti itu. bintang tamu kemarin kita itu ngomongnya demikian.
tolong jangan diundang lagi ya. Keren. Gila loh. Tamu kemarin menghancurkan subscriber kita dia. Oke, kalau saya pribadi nih dengar kata khotbah. Kalau saya dengar kata khotbah, itu entah saya yang memang alergi dengan khotbah atau pengkhotbah yang saya dengar dari dulu sampai sekarang bikin itu bagi saya kurang menarik, itu something yang untuk ya. Nah, kenapa? Nah, Itu kayak Anda apa nggak haus firman Tuhan mungkin kata orang-orang. ya kalau memang haus firman Tuhan kan harusnya ketika kita mendengar kita akan merasa diubahkan loh. Iya. Nah itu kalau kita konteksnya nih, kalau Iya. konteksnya kita benar-benar menghayati khotbah itu. Tapi dari dulu sampai sekarang khotbah yang saya dengar loh ya, saya dengar itu sampai sekarang itu ya belum bisa membuka hati saya. Jangan-jangan Anda itu bukan golongan orang-orang yang apa? Yang ngomong khotbah itu sampai terkenal di internet gitu mungkin. Atau mungkin hamba Tuhannya seorang artis mungkin. Enggak, Mas. Berarti Atau- bukan. Anda atau- berarti orang-orang yang mungkin seperti saya di bawah ini. Hamba Tuhan dia seorang investor biasanya. Oh gitu, biar memotivasi ya. Hamba Tuhan dia seorang investor biasanya. Atau mungkin Anda masih menutup hatinya, Dua ini. Kalau menutup masih hati, mengeraskan hati. Mengeraskan hati ya. ya mungkin saya butuh banyak penyembahan ya supaya saya bisa. Ya mungkin Anda selama ini salah tempat ya. Anda harus tempat-tempat yang ramai itu loh, Oh, seperti iya, orang-orang iya, itu iya, yang bisa seperti nangis-nangis gulung-gulung gitu. Yang Nggak apa-apa sih. gitu ya. Oh, iya. Nah, Misalnya kalau mau Anda demikian enggak masalah. kita bertiga kan kayak orang awam nih yang Oh, iya. istilahnya kan kita nggak bisa mencermati khotbah itu lebih lanjut. Khotbah itu isinya seperti apa, terus khotbah itu bisa menggerakkan orang itu caranya bagaimana, kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau menurut saya deh, kita ngapain? Kalau kalau menurut saya khotbah yang baik itu adalah khotbah yang bisa didengar. Bisa didengar dalam artian kita paham, kita bisa diubahkan dengan khotbah itu, dan perubahan yang terjadi itu sifatnya berkelanjutan. Jadi bisa mengubah hidup kita lebih lanjut ke depan. Nah, itu saya belum mengalami hal itu tuh. Sampai saat ini. Iya, Di hidup sampai saat Anda. di hidup Anda sampai saat itu. Saat ini seperti itu gitu. Yang saya dengar khotbah itu nggak jarang itu kalau nggak terlalu membuka kitab suci, Iya. terlalu kitab suci sentris, Iya. atau bahkan ada khotbah versi lain yang bahkan dia nggak buka kitab sama sekali. Oh ada itu Mas? Ada. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal kita kan gini, kalau di Hmm. gereja ibaratnya kita tuh sekolah Alkitab. Kita itu belajar. Kita itu sebagai apa ya, murid lah. Mau diajar. Dalam arti itu sebuah pengajaran. Tapi kenapa coba? Anda enggak, maksudnya enggak buka Alkitabnya gimana? Apa cuma kesaksian doang atau Ya. cuma ceritain kehidupannya doang atau gimana? Ya mungkin cuma nyeritain kesuksesannya doang, nyeritain Oh. investasinya, duit dan nah duit. nyeritain ya berkat-berkatnya yang diterima doang. Tapi saya lihat dia tuh jarang buka Alkitab gitu loh. Ya itu kan penglihatan saya nih, mungkin pada membuka Alkitab saya tidur mungkin. Iya, iya. Jadi kan saya nggak sadar nih. Nah itu Iya, kan banyak juga menurut saya loh, kan menurut saya. Jadi khotbah yang terlalu Alkitab sentris, tapi ada khotbah yang bahkan buka Alkitab cuma sekali dua kali, padahal khotbahnya hampir 1,5 jam. Ya, terus yang diomongin apa itu? Entahlah, saya juga nggak tahu. Nah itu menurut Mas Rizky nih, fenomena-fenomena seperti itu kan banyak nih. Iya. Nah apakah dari fenomena khotbah-khotbah seperti itu tuh bisa membangun umat-umat yang seperti kita ini yang udah tersesatnya terlalu jauh nih, kayak kita ini. Kalau orang yang mungkin ya belum mengenal firman Tuhan, Mm-mm. itu disuguhi seperti demikian sangat menarik, tertarik sekali. Menarik ya. Yang mana Mas? Nah, Ya maksudnya orang baru bertobat misalnya seperti Yang ini, ya. yang khotbah yang tadi. Ya cuma praktis apa sekedar yang- yang praktis, yang sekedar apa, maaf ya, mungkin kayak kesaksian doang, mm-mm. kayak nyeritain kehidupan doang. Nah,
disambi apa ya, sambil lawak-lawak dikit lah, ini stand up komedi apa beribadah ini, kadang saya juga mikirnya demikian Ya ya. mungkin ya. Yo gini loh, yo kita tahu tempat lah Mas. Itu misalnya gereja ya, kita tempatkan itu sesuatu yang kudus. Dalam arti ya kita jangan kok sambil cometan sambil apa. Kilometer dalam artian apa? Ya tahu sendiri ada yang ngomong-ngomong sampai kasar, kesaksiannya aja gitu aja dibawa-bawa di atas mimbar, ini jangan misalnya. Banyak ya demi mengejar viewer. Wah ini orang lucu, ini orang pinter, ini orang gimana loh kamu loh, sama-sama lucu ya panggil pelawak sekalian. Oh ya tapi kan nggak sepenuhnya salah gitu kan. Kan itu cara penyampaiannya dia, kan gitu kan, penyampaiannya dia biar maksudnya dia tuh mengemas khotbah itu biar bisa diterima. Karena pada dasarnya khotbah itu kan bikin ngantuk. Nah itu kuncinya kemasan ya. Ada yang kemasannya pakai lawak, ada yang kemasannya pakai teori. Ya memang lebih baiknya memang lawak yang dalam arti lawak yang sehat. Dalam arti tidak terlalu wah vulgar banget. Tapi jangan menghilangkan itu konteks firman. Jangan sampai lupa apa yang mau disampaikan rumah, jadi nanti kok kemana-mana ya. Gitu. Itu kan masalahnya, fenomena kebanyakan juga seperti itu. Itulah yang menarik demikian di dunia itu yang saya. demikian Mas. Ya. Jadi memang gini sih, ini fenomena khotbah ini kan sebenarnya kan, khotbah itu kan ibaratnya kita kayak milih istri ya Mas ya, cocok-cocokan. Kalau memang kita mau khotbah yang sifatnya yang lebih teoritis ya kita akan milih penyampai khotbah yang lebih menekankan pada teori. Tapi kalau kita mau khotbah yang praktis ya udah kita ikut yang khotbah yang itu, khotbah yang isinya ya cuma kesaksian-kesaksian itu gitu. Nah gimana kok ceritanya Anda bisa sampai sekarang itu belum tergugah? Nah itu loh. Ya gimana ya? Jadi pertanyaan saya dan Mas Pram itu Gini. Nah, Anda pernah ngerasain khotbah yang teoritis? Pernah enggak? Anda pernah ngerasain yang praktis? Juga pernah? Iya. Nah berarti Anda ditakdirkan untuk memberi khotbah. Jangan-jangan demikian. Jangan-jangan Apakah itu demikian. tugas panggilan Anda? Jangan-jangan. Iya. Kalau saya dengar khotbah aja ngantuk, masa saya suruh ngomong? Gitu. Loh. Public speaking saya kurang bagus gitu loh. Bukan masalah itu. Tuhan itu kalau mau membentuk manusia itu bukan dari apapun. Musa itu nggak bisa ngomong katanya. Punya juru bicara, bisa memimpin bangsa Israel. Anda mau sewa juru bicara? Siapa? Banyak orang-orang yang pintar ngomong. Cari aja. Orang yang pintar ngomong ya. Orang yang pintar ngomong, kita ngomong doang. Nah, iya. Gitu juga ada ya. Maksudnya gitu toh, Mas. Tapi Itu direnungkan loh. Jangan-jangan tugas panggilan Anda ini. Iya. saya makin Iya lah terketuk. Mas Rizky. Iya. Saya makin terketuk melihat ini Anda ini. Ini kayak peti mati nih. Apa itu Harnes? Itu tempat alat musik Mas. Oh, kayaknya peti mati. Tempat stage piano. Gak ada bantalnya ya, astaga. Wah, itu Ya siap- biar Mas Pram enak toh duduknya. siap baringin mayat tuh di situ. Enggak sampai itu cuma pendek kok. Oh iya. Enggak iya, sampai iya. tinggi. Masa jenazahnya ditekuk kakinya sih enggak bisa. Ya mungkin dia kayak kena azab ilahi. Iya ya. Dalam film-film itu. Iya. Yang serokah tanah Oh, iya. kakinya mau jenazah memanjang saat dimasukkan ke Lah, iya. liang. Biasa panjang padahal petinya kekecilan. Ngapain enggak situ? Gila. Oke, lanjut ya. Jadi saya merasa bahwa khotbah-khotbah yang saya dengar sampai sekarang itu kayak ya orang dia lupute sharing, dia berusaha menunjukkan pengetahuannya atau enggak dia cuma menyampaikan ayat esensinya apa selesai. Tapi jarang banget kalau menurut saya loh, jarang banget orang berkhotbah itu dengan tujuan itu menggerakkan iman seseorang, mengobarkan iman seseorang. Iya. Mengobarkan iman dalam artian mengobarkan iman yang mengakibatkan dia melakukan apa yang dikhotbahkan itu secara berkelanjutan gitu loh. Ya Iya. Kalau orang bisa kayak gitu nggak masuk ke pendeta sih Mas, politisi Mas. Ya kan tujuannya uang. Tujuannya uang. Iya. Menggerakkan apa? Untuk persembahan lebih banyak Waduh, atau untuk apa ini? diteleponi Mas. Ditelepon nanti Mas. Telepon. Anda Mas, nanti nggak telepon telepon itu ditelepon gimana? Anda nanti. Nggak, Anda mau di perpuluhan ditelepon nanti.
Gitu. Di tempat Anda itu. Enggak, di jauh, Enggak. jauh di sana lah ya. Oh. Jauh di sana. Ya bagus kok kalau mengingatkan sih, saya barangkali lupa. Jadi gini, kalau menurut Mas, menurut Anda nih, Anda dari tadi cuma ngompori doang. Gini nih. Loh, bener kan? Iya. Eh, Ini memang udaranya sedang dingin ini, bagus dikompori biar panas. Gimana? Jadi kalau khotbah yang sebenarnya khotbah yang membangun menurut Anda seperti apa sih sebenarnya? Khotbah yang membangun menurut saya, khotbah yang mampu mengaplikasikan apa yang ada di Alkitab itu ke dalam praktisnya kita. Oke. Nah, misalnya berhubungan dengan tadi kan kebetulan saya baca ya Alkitab. Nah, itu ada ayat yang mengajak kita kalau kita masyarakat itu untuk memberikan apa yang menjadi hak seorang kaisar. Nah, itu ada di ayatnya disebutin nggak nih? Ada di Markus 12. Ya, saya baru tahu loh. Nah, gitu. Oh iya. Nah, iya. kan itu kan isinya berikan apa yang Ya itu kan menjadi Tuhan hak ngomong itu. kaisar. Ya. Ini gambar siapa uangnya ini? Nah, Ini iya. gambar kaisar ya berikan apa pada kaisar. Itu. Nah, dari situ kalau misalnya ada khotbah yang berikanlah apa yang pemerintah haknya pemerintah. Nah, seperti itu. Dan kita juga memberikan apa yang jadi haknya Tuhan. Nah, khotbah-khotbah kayak gitu yang cocok sebetulnya, Mas. Khotbah yang maksudnya memberikan pada pemerintah itu apa nih? Saya kan nggak paham nih, soalnya saya di khotbah saya kayak didongengi soalnya, jadi saya tidur. Bukan khotbahnya itu maksudnya konteks khotbahnya yang bahas itu. Oh, konteks khotbahnya gitu. Iya, jadi Oh, iya. jadi mempraktiskan apa yang ada di Alkitab ke kehidupannya. Menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Iya. Oke. Kayak gitu. Oh, menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Jadi misalnya kita baca ayat Alkitab nih, kita bosen nih. Terus tiba-tiba karena dengar khotbah kita jadi tahu nih ayatnya. Itu beda dengan penerjemah apa ya, Mas ya? Nah, kalau menerjemah kan cuman menerjemah. Ya. Itu apa artinya? Oh, artinya ini. Ya. Kalau misalnya pendeta khotbah itu bisa ada tindak lanjutnya. Nah, misalnya kamu ini ya nerjemahkan, ya tindak lanjutnya kayak gitu. Iya. Berarti bukan disertai dengan bumbu kebohongan ya. Emang ada seperti itu? Harusnya, tapi Harusnya. kalau sekarang nggak tahu. Nggak ada lah. Ya Nggak tapi lo ada. kemasannya lo biar menarik. Iya, kemasannya biar menarik. Kadang ditambah-tambahin. Oh iya. gitu toh. Tapi kan harusnya esensinya dapat duluan daripada kemasannya kan. Masalahnya kemasannya. Masalahnya orang zaman sekarang juga nggak mau dapat esensi, ya pengennya cuma dapat kemasannya doang kok. Menilai dari kemasannya. Iya. Dari covernya aja, wah ini enak nih, orang ini nggak kebikin ngantuk nih. Wah, ini lucu. Ah iya, benar. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya kita dengar khotbah yang sesuai dengan hati kita, otomatis kita langsung terstimulus nih. Iya. Kita terstimulus, terangsang untuk langsung, wah ini khotbah bagus nih. Terangsang. Emang yang hawanya membawakan- dingin. Oh. Iya, Hawanya terstimulus. dingin. Tuh subscriber kita udah berkurang gara-gara yang kemarin. Gitu ya. Jangan ditambah-tambah kayak gitu. Iya. Saya Oke. disclaimer Anda nih saya. Saya tuh gimana sih? Setiap kali saya tuh membuat konten dengan kita sih maksudnya. Iya. Kok selalu ada keresahan, Bu. Kita bahas yang happy itu nggak pernah ya. Selalu ada keresahan yang diangkat tema. Ini suasananya Temaram gitu. Apa yang Anda harapkan dari suasana temaram kayak gini? Subscribe ini kayak gini. Anda mengharapkan apa ya dari suasana kayak gini gitu. Ya Udah lanjut. kali kita ngetek di mana gitu. Biar Udah lanjut. Ceper. ya bagi saya gini Mas, mungkin ya dalam khotbah itu kita tahu lah benar-benar makna terjemahan kitab itu seperti apa, maksudnya bahasa-bahasa yang asing biar kita tahu firman Tuhan itu gimana. Misalnya Yesus dulu kehidupannya bagaimana gitu, kita sampaikan dengan baik. Oh aplikasinya dalam kehidupan ini seperti Mas Pram tadi. Tapi kebanyakan ya memang memotivasi untuk kembali lagi memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, membangun gereja yang besar. Kan perpuluhan juga diperintahkan. Iya.
itu dalam perjanjian lama. Iya. Itu memang sejarahnya panjang, kalau itu yang Iya. lebih tahu nanti bahas ya gitu. Iya. Kalau saya sih yang penting hati kita seperti janda miskin memberikan persembahan. Itu kan. Jadi misalnya gini nih, kalau ada khotbah yang kita sukai, otomatis kita terpacu untuk kalau untuk lebih memperhatikan khotbah itu. Tapi kalau khotbahnya menyinggung sesuatu yang nggak kita suka, otomatis wah ini apa ini? Ya kan firman bagikan pedang bermata dua. Betul. Nah, gitu. Bisa Iya, menusuk iya, kamu iya. dan saya kayak gunting gitu kan. Berarti kalau kita mendengar firman Tuhan, otomatis kita harus siap untuk ditampar kanan kiri ya mungkin Harusnya, ya. Iya, harusnya. iya. Tapi banyak kan orang yang itu malah ngantuk. Seperti Anda tadi. Oh, mungkin ya berarti Sudah. padahal sebenarnya setiap khotbah itu bagus. Iya. Cuman mungkin sayanya yang tidak Iya. proper untuk mendengarkan khotbah mungkin Iya, ya. iya, iya. Oh, bukan karena pengkhotbahnya bosen nih atau banyak ngomong ya Udah, mungkin ya. itu sudah di musim mungkin dari apa ya pengalaman dia, Ya. beliau-beliau yang sudah jadi itu kan. Ya. Saya itu dikehendaki Tuhan di sini. Yes. Berarti dia Ada juga yang pasangan orang tua kok. Oh iya, paksaan orang Tapi tua juga lihat ada. dari buah-buahnya aja deh, Oh Mas. iya, Nggak usah paksaan lihat orang yang tua lain. ada, Iya. kemudian awalnya dari pengusaha akhirnya si pendeta juga banyak kan Banyak. gitu. Mungkin Gitu, lahan mungkin bisnis ya. baru mungkin. Ya mungkin ya lah. Paling enak kan. Kan kayak lagu bekerja di ladangnya Tuhan, di lahannya Tuhan. Mungkin gitu ya Mas ya, mungkin ya. Ya penafsirannya beda-beda kok. Aman. Bisa apa sih? Enggak apa-apa. Wah, ini harus ada jelaskan loh ini berbahaya. Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang khotbah-khotbah klub. Hmm. Khotbah-khotbah klub. Ya ampun. Ini kok katanya dunia banget sih. Starter pack, Khotbah-khotbah klub. Khotbah klub itu wah kesannya itu kayak Anda khotbah di klub loh Mas. Anda mau nyanyi Miftah Anda. Ini klub gimana? Maksudnya klub yang ngantuk dan klub yang nggak ngantuk gitu ya? Ya maksudnya gitu, Oh, ya, gitu. gitu. Iya, iya. Ada klub yang nggak ngantuk, ada yang ngantuk, Iya, iya, gitu. iya. Ada khotbah yang suka dia Alkitab, tapi Alkitab banget nih, tapi ada yang khotbah yang Pengalaman, cuma mengagumi share pengalaman dan motivator, ya motivasi. gitulah motivasi. Dan jumlahnya lebih banyak sih Mas. Ya kan enak. Juga. Apalagi kamu mesti kayak gitu yang besar-besar itu mesti audionya bagus. Audionya Nggak bagus. mungkin kok feedback. Itu nggak mungkin ya toh. Apalagi Kamu duduk itu mesti ASEAN. Oh iya, Dingin tempatnya. Nggak seperti tempat apa ya di tempat-tempat kami lah, Mas. kami Gitu. siapa Anda? Ya nah, kalau Anda mungkin yang gereja-gereja besar ya, kalau Iya, saya mau iya, gereja iya, di iya. kampung. Oh, Nah, Mas Pram gimana? Ada lah Mas. Oh iya. Di yang cuma main middle tok kan juga ada itu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan audionya keluar. Oh iya Keras. iya iya. Suaranya Penting bisa keras dengar. gitu ya. Iya iya. Malah ngerostingan. Malah Wah, kalau ngerostingan. itu panjang. Wah, alasannya Iya. juga orang-orang memilih itu kan banyak. Ya, jadi kalau khotbah itu kan sebenarnya berarti kan kepandaian atau kejelian kita dalam menangkap esensi khotbah itu. Harusnya Jadi sih. harusnya kan seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih? Monggo dijawab ya, maksudnya dijawab untuk kedua belah pihak. Saya punya pertanyaan sendiri nih. Menurut anda yang di sini nih, khotbah yang nggak ada esensinya tuh ada nggak? Sebenarnya ada. Seperti apa? Misalnya loh, tidak menutup kemungkinan misalnya hamba Tuhan yang sedang bolong atau enggak ada. Kebetulan ada yang ganti di situ orang yang dipercaya atau apa. Ya memang tidak kompeten di bidang itu. Ya hanya mau enggak ya wis buat formalitas lah. Buka Alkitab gini. Tapi yang dibahas ngalor ngidul tadi. Oh, kayak kita ini ya, bahas Iya. apa esensinya nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Tapi ya memang gimana lagi sih? Itu yang justru itu yang lebih banyak penggemarnya. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan aja sebenarnya dia bukan orang yang proper untuk menyampaikan khotbah, tapi ketika dia menyampaikan khotbah ternyata banyak esensi yang bisa kita ambil dari situ kan ada juga. Banyak. Cuman ya 90/10 sih. Ya Gitu sih. sebenarnya kalau kita ngambil kayak hidup kita sehari-hari juga gitu kan. Mas. Walaupun kita hari yang membosankan ya, paling boring misalnya Anda. Iya benar. Tapi ada di jam-jam yang apa itu mesti enak. Misalnya Anda bisa menikmati segelas jeruk hangat Jeruk misalnya hangat, gitu. Iya kan? Berarti menurut anda khotbah yang nggak ada esensinya itu ketika dia tidak punya kemampuan yang proper untuk menyampaikan khotbah, kemudian
dia kemudian menyampaikan khotbah dan akhirnya ngalor ngidul karena ketidakmampuannya itu. bisa jadi. Tapi sebenarnya pengkhotbah yang seperti itu kan banyak juga kan sebenarnya. Banyak sekali. Oke, menurut siapa apa? Nggak ada yang sempurna, Mas. Kadang orang-orang itu yang merasa yang sok suci. Bukan orang suci, nggak ada. Orang suci itu nggak ada. Kecuali suci. Tuhan. Tuhan kan 100% Tuhan yang menjadi manusia dan 100% yang berwujud manusia. Sebenarnya itu adalah Tuhan. Yesus itu kan demikian. Ya orang-orang yang lainnya cuma ikut-ikut itu aja. Iya. Kalau menurut Anda apa ini? Khotbah yang nggak ada esensinya sama yang ada. Ada nggak kira-kira khotbah yang nggak ada esensinya? Kalau nggak ada esensinya namanya bukan khotbah. Namanya Apakah khotbah presentasi. itu esensi? Harus ada esensi. Iya, kalau Dari kata terjemahan aslinya apa? esensi itu kan kayak inti sari. Bisa. Apa yang bisa kita ambil? Kan biasanya kan sebagian besar itu kan ada pasti menyisipkan implementasinya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau khotbah nggak ada esensinya ya namanya bukan khotbah, dia sedang presentasi. Berarti namanya diganti nih. Misalnya khotbah dari si A atau si B itu bukan khotbah. Presentasi dari si A, si B. Kalau nggak ada esensinya. Oh iya. Menurut saya kayak gitu sih. Firman Tuhan disampaikan dalam kurung presentasi. Masa harus diganti kayak gitu? Mungkin kita pas menurut kita dia nggak ada esensinya, mungkin kita harus kasih kertas besar, kita kasih huruf besar A, nilainya A gitu ya. Ya, maka Gitu mungkin ya. maka dari itu kan kalau berikan khotbah itu nggak asal, harus ada dasarnya. Bahkan pendeta pun sekolah. Ada nggak sih pendeta nggak sekolah? Banyak. Ada di luar sana Banyak. juga ada. Denominasi banyak seperti itu. Nah, Memang kebutuhan harus ada pemimpin, ya udah. Iya. Nah gitu. Harus ada pemimpin dan setiap minggu harus ada yang memberi khotbah. Nah gitu. Mau nggak mau harus ngambil alih kan. Ya walaupun akhirnya jadi bahan roasting sih. Gak tahu, mereka juga nggak merasa di roasting kan. Dan kan pengikutnya juga nggak tahu. Oh iya, pengikutnya Mau apa? berpikir kritis gimana? Yang Iya. penting aku menjalankan kewajibannya. Minggu beribadah atau Iya. minggu beribadah selesai. Nah gitu. Ya enggak apa-apa sih, enggak ada yang salah. Nah iya. Kayak gitu sih. Kalau misalnya minggu kita mendengarkan khotbah yang menurut kita nggak ada esensinya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan nih? Enggak. Apakah yang tadi yang kasih nilai A tadi itu presentasi yang bagus gitu. Gimana gitu? Kalau nggak ada esensinya, Ha-ha. ya udah mau ngapain lagi? Tinggal wifi-nan gitu ya. Kalau ada wifi ya kita connect wifi, kita main Iya. wifi gitu ya. Ya udah ngapain lagi, realistis aja Apa-apa. namanya. Oh iya. Kalau saya boleh ekstrim. Heeh. Ini saya ngantuk, mata ini tak gambar. Kelihatan melek ini. Oh iya. Pakai kacamata, Mas. Iya. Oh iya. Alasannya apa? Sedang belek. Pakai kacamata hitam. Lah kan Anda Ya, masih gitu. denger. Iya. Situ masih denger. Ya kebetulan kalau telinga saya itu sudah ada filternya. Oh Saya mendengar iya. sesuatu yang nggak baik aja kayak nggak Iya, dengar, malah sesuatu- jadi kayak budek saya. Sesuatu yang nggak make sense tuh tahu-tahu langsung yo apa nih? Nggak bisa dengar kayak nggak gagas, kayak asik dunia Kayak sih. ya. Oh gitu ya. Iya dong. Oh iya. Telinga Anda kayak saringan teh ya. Masa saling ngantas sih mas? Iya kan. Iya. Saringan pasir. Ya, paling enggak saya tuh berandai-andai itu menggambarkan kayak filter di mic condenser tuh loh, yang wah kelihatannya Oh, iya. bagus, masa saling ngantas celup. Aduh. Tapi kalau kondensor gitu mungkin mic-nya lebih dominan ya mungkin ya. Ya memang itu untuk bisa mengambil dari banyak Oh arah. iya. Berarti itu nggak mungkin main mic yang cuma mic ada kebanyakan mic tapi banyak juga yang mainnya game. Mosok ganti buat mainan. Ya sudah. Nah makanya itu Anda pasti nggak mau kan? Kalau Anda di tempat yang besar, nging itu nggak ada. Iya. Anda sebaiknya di sana Ya, aja. itu masalah di tempat lain. Ya, iya. Tempat saya nggak ada masalah seperti itu. Oh gitu ya syukurlah. Mas. Iya. Kalau Jadi saya cuma kebetulan main nggak game pakai doang. sound, kita kayak di gunung. Kita mendengarkan firman di gunung. Enak. Gini kalau tentang gunung, tentang suasana nih. Sebenarnya suasana faktor X ya, faktor X misalnya nih, faktor X tentang katakanlah faktor X ya, tentang ngapain aja.
waktunya Mas. Kenapa? Sudah setengah jam ini kita ngobrol ngalor gitu. Anda mau subscriber ya? Anda Lanjut. Anda mau AdSense juga? Gini nih. Oke, gini. Kalau suasana misalnya suasana tempat ibadah kita, suasana pada ketika mendengarkan khotbah itu sebenarnya pengaruh nggak sih tentang cara kita menangkap esensi dari khotbah itu? Pengaruh Mas. Banget. Ya enggak banget sih. Ya pengaruhnya gimana sih? Pengaruh lah. Kalau misalnya ini orang beda-beda sih ya. Kan ada orang yang bisa belajar di tempat keramaian. Ada juga yang harus sepi banget lagi baru bisa nyantol. Nah itu kan pengaruh juga. Jadi dari Berarti internal. mungkin dia khotbahnya private mungkin ya. Nah, khotbahnya denger YouTube Mas. Khotbahnya Itu dengan malah YouTube. bagus benar. Kok saya tidak asing dengan fenomena itu? Ya semua atau Mas. Iya. Semua dari kita, Ini kerja Mas. masa depan demikian. Lah iya. Hanya tempat kayak rumah gini Heeh. dibuat kayak background sederhana gitu. Bangunan gede itu enggak, besok ke depannya mungkin udah enggak ada itu. Masa depan Nggak ada karena dialihfungsikan iya. mungkin ya. Semua Dialihfungsikan sudah menjadi semua Iya, iya. online semua. Iya. Mungkin Ya pengaruh sih. Oh. Misi misalnya kita duduk di samping orang yang maaf kata nih bau keringat belum mandi itu gimana rasanya gimana? Iya. Kalau sekarang sih pakai masker, Heeh. nggak bisa nyium baunya. Kalau dulu 3 tahun belakang tuh kita misalnya ada yang apa sih maksudnya usia senior bawa minyak angin kayak gini nih rasanya nggak enak loh maksudnya. Iya. Kalau beda kalau kita bawa nyium sendiri. Mm-mm. Nah, itu orang lain kok rasanya kok gimana? Minyak kayu putih aja di tempat wah ini orang sakit. Jadi pasti pikirannya sudah nekting mindsetnya kan. seperti Iya, itu ya. kan gitu. Hmm. Dari hal yang kecil dulu, suasana tempat itu sangat pengaruh. Sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita punya tempat yang nggak mendukung, otomatis cara kita untuk mengangkat esensi dari khotbah juga mesti berpengaruh juga ya mesti ya. Oke nih, mumpung karena dia tadi si Bangke ini tadi udah bilang kalau over durasi, ya udah kita langsung kesimpulan aja deh. Ya. Gara-gara Anda ini Closing statement. closing statement. Menurut Anda nih gimana Ya. nih? Oke, khotbah itu semuanya bagus. Orang yang punya niat dalam menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang salah sih. Tinggal kita tahu diri, maksudnya harus tahu siapa audien yang kita ajak ngomong sih gitu. Misalnya kita ngomong dari bahasa-bahasa terjemahan, bahasa-bahasa yang sudah itu harusnya miliknya orang master, orang miliknya doktor kan kita sampaikan pada orang-orang awam seperti kita kan nggak tahu juga. Dari yang penyampai itu juga harus peka itu terhadap lingkungan audien kita. Cuma itu aja sih sebenarnya. Berarti sebenarnya khotbah yang proper itu sebenarnya khotbah yang sesuai dengan kondisi Iya, di mana kondisi. kita menyampaikan Mm-mm. khotbah itu. Iya. Nah, berarti Itu aja. khotbah yang fleksibel gitu lah. Iya dong. Oke. Menurut Anda nih? Tadi kan khotbah bagaikan pedang bermata dua ya. Nah ini kan bisa dampak ke, ini dampaknya ada 3 jenis nih. Yang pertama itu jemaatnya jadi suka atau sependapat. Yang kedua itu kayak Anda tadi ngantuk. Yang terakhir ini jemaat itu jadi mutung. Mutung itu Mutung. apa? Patah hati. Patah hati karena merasa Dia ngambek. ngambek. Dia ngambek. Nah seperti itu Dia juga ngambek. ada. Ya kalau misalnya menjadi seorang pengkhotbah juga hendaknya perlu ilmu public speaking juga, perlu mengenal audiens juga, audiensnya kayak gimana ya, kayak yang disampaikan nanti Mas Rizky tadi. Bersikerasnya batuan yang penyampai itu walaupun jemaat saya mutung saya akan tetap ngomongkan kebenaran firman Tuhan. Iya. Kan ngomongnya gitu. Ngomong- Sebenarnya cuma cara ngomongnya yang salah. Nah, Bisa menyakiti hati orang kan gitu. mengomongkan Bukan firmannya yang salah, Iya. orangnya yang Nah, menyampaikan. iya. Public Iya. speaking. Ya, public speakingnya Iya. bagus, cara menyampaikan esensinya jelas, dan cara dia menagih perpuluhan juga menguntungkan gerejanya. Oke, langsung Amin. aja kita kembali ke konten lagi.
Ini udah closing nggak ngapain Iya. kembali? Wah, Anda itu terlalu bersemangat ya kemarin-kemarin. Iya iya, saya menyelamatkan konten saya. Iya, iya. Oke, demikianlah ngobrol ngalor ngidul dari kami. Jadi kesimpulannya kan ada khotbah yang sesuai dengan selera kita, ada yang enggak. Jadi kita pilih aja sih mana khotbah yang bisa menjawab kebutuhan kita. Asalkan selama khotbahnya itu bisa membangun keimanan kita secara berkelanjutan. Oke. Langsung kita closing. Jangan lupa like dan subscribe. Seperti biasa untuk closing statement kita apapun opini yang kita omongkan itu kembali lagi ke penonton dan pendengar sekalian. Jadi Di sini kita juga tidak mencari kaki tangan seorang hamba Tuhan ataupun punya kepentingan apapun. Ya. Kami hanya sharing Yes. masalah pribadi, Ya. pergumulan kami, keresahan kami pribadi. Kami Setidaknya- tidak membela dominasi Ya. manapun. Kami hanya Ya. membela Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. setidaknya walaupun kita melempar opini yang mungkin agak gitu, tapi paling enggak kita berani berbicara. Iya. Oke? Oke. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. God bless you. Bless you. all. Bless you. Dina dina riko suku